Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang melimpahkan kepada kita segala kenikmatan, dan termasuk pagi ini Allah memberikan limpahan taufik kepada kita sekalian untuk bisa hadir di majelis ilmu atau menyimak kajian ilmu. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat, karena tidak ada harapan dari penuntut ilmu kecuali manfaat, baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Ma'alim fi Thariqi Talabil Ilmi karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala. Dan sekarang membahas tentang sebuah penyakit. Ternyata yang membahas penyakit enggak cuma dokter ya, dokter hati ini. Ulama itu dokter hati. Sakit satu penyakit yang menurut sebagian ulama seperti Syekhul Islam mengatakan hampir-hampir tidak ada satu jiwa pun yang selamat dari penyakit ini. Hampir-hampir tidak ada satu hati pun yang selamat dari penyakit ini. Penyakit hati yang sangat berbahaya, yang mewabah ya, pandemi ini tingkat internasional. Jadi seluruh dunia mengalami penyakit ini. Kemudian Ad-Dhahabi menyebutkan kalau ada yang selamat dari penyakit ini ya paling para nabi dan rasul. Jadi selain mereka hampir-hampir nggak ada yang selamat dari penyakit ini. Maka wajib untuk kita ketahui, untuk kita hindari, untuk kita obati, agar kita bisa menjadi orang-orang yang sehat hatinya. Apalagi penuntut ilmu itu sangat butuh kepada kebeningan hati, kesehatan hati ya. Kalau orang cita-citanya mati masuk surga, dan orang yang mati surga adalah orang yang membawa hati yang selamat, biqalbin salim ya, yang membawa hati yang sehat, selamat dari segala penyakit. Maka penuntut ilmu adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk masuk surga. Makanya menuntut ilmu, karena jalan ke surga itu dengan ilmu. Maka penuntut ilmu harus lebih perhatian ya, terhadap penyakit ini, harus bersungguh-sungguh untuk memahami dan mengerti tentang penyakit ini, termasuk mengerti gejala-gejalanya, agar dia tahu kalau dia sakit ini. Karena bedanya penyakit badan dengan penyakit hati itu di antaranya, kalau penyakit badan itu terasa. Ada orang pening kepala, terasa langsung. Flu gitu, langsung terasa. Bahkan sekedar kulitnya gatel itu udah terasa. Langsung diobati, langsung digaruk. Itu garuk sebagai upaya mengobati penyakit gatel. Padahal makin digaruk makin gatel ya, tapi itulah upaya, terasa gitu maksudnya. Tapi apa? Penyakit hati rata-rata tidak disadari. Gejalanya kalau enggak dipelajari kita enggak tahu. Ya. Makanya nanti akan kita pelajari seperti apa gejala penyakit ini. Sehingga kita sadar kalau kita tuh ternyata iya punya penyakit itu. Kalau kita enggak tahu gejalanya, kemungkinan besar memiliki penyakit ini dan merasa sehat. Apa itu penyakitnya? Al-hasad, penyakit dengki, hasad. Jadi hasad itu SMS ya, senang melihat orang lain susah, atau susah melihat orang lain senang. Ini penyakit SMS. Itu mudahnya begitu ya, secara definisi bahasa kita.
Penyakit ketika melihat orang lain senang malah dia susah. Kalau melihat orang lain susah malah senang. Itulah penyakit hasad. Al-hasad fi talabil ilmi. Qala hafidhahullah ta'ala, hadhil qadiyah hiya fil haqiqah afatun min afatil ilm. Perkara ini sejatinya dia adalah kerusakan dari kerusakan-kerusakan ilmu. Gangguan dari gangguan-gangguan ilmu. Bal in syi'ta faqul, bahkan kalau kamu mau maka katakan innaha tamhaqu barakatal ilm. Dia menghapuskan keberkahan ilmu. Walaqad ajada salaf, bahkan salaf telah berupaya sebaik mungkin, wa ashaba, dan panjang lebar, wa atalu wa ashabu wa atalu, jadi berbicara panjang lebar al kalam alaiha, terhadapnya. Jadi para salaf membicarakan penyakit ini panjang lebar, biar apa? Biar kita selamat, penuntut ilmu selamat darinya. Kemudian kalau penuntut ilmu selamat darinya, insya Allah bisa tersebar di masyarakat kesehatan, ya, pencerahan, masyarakat pun menjadi selamat dari penyakit ini. Wadi al-qadiyah idza tamakkanat min talibil ilm. Perkara ini jika berkuasa pada seorang penuntut ilmu atau ada pada seorang penuntut ilmu, fa innaha tufsidu ala akhiratihi, maka dia akan merusak akhiratnya, dunianya juga. Tapi yang paling bahaya memang kerusakan akhirat. Wa kullama kana mutawaghilan fiha, setiap kali dia semakin masuk ke dalamnya, kana dararul aid alaihi a'dhamu akbar, maka bahaya yang kembali kepadanya lebih agung dan lebih besar. Jadi penyakit itu bertingkat-tingkat. Ada yang biasa, ada yang parah, dan ada yang kronis, ada yang sudah tidak mungkin diobati lagi. Wahya tunaghisu ala talibil ilmi talabahu lil ilm, dan dia mencemari, merusak, mengotori terhadap penuntut ilmu dalam menuntut ilmunya. Menuntut ilmu menjadi tercemari, terkotori. Wa ta'akkara alaihi hifdhahu, juga mencemari hafalannya, mengotori hafalannya. Wa hudurahu hifdhuhu wa huduruhu wasti'abuhu, kehadirannya dalam ilmu atau hatinya di dalam menyambut ilmu, kemudian juga penampungannya terhadap ilmu, lima yasma'u minal ilm, ya, penampungannya terhadap apa yang dia dengar dari ilmu. Isti'ab itu bisa bermakna paham, ya. Menampung ilmu kan dengan memahami, bisa juga menghafal. Wa hadhihi al-qadiyah, dan perkara ini la yaslam minha mujtama'un, penyakit ini tidak selamat darinya satu masyarakat pun. Sekumpulan manusia pasti ada yang punya penyakit ini. Lakin akan tetapi yakhtalifun nas, berbeda manusia, fiha, padanya, wa mustaqillun wa mustakthir, ada yang sedikit, ada yang banyak. Jadi semua punya penyakit ini, bedanya banyak dan sedikit. Ada yang sedikit, yang sampai ke level 0, nah itu para nabi. Kalau belum sampai ke tingkat nabi, baru setingkat wali gitu, ya mungkin ada penyakit itu 0,0 sekian persen. Falabud an yutalal kalamu alai anha li khuturatiha, maka harus panjang, ya, pembicaraan tentangnya karena bahayanya. Fal hasadu fi talabil ilmi khasatan, dan hasad dalam menuntut ilmu secara khusus, bainal aqron, di antara teman selevel, teman sejawat, teman sepadan, seperantara. Jadi kawan-kawan yang sama-sama duduk di majelis ilmu, satu majelis, itu yang rawan terjadi hasad padanya. Satu majelis pun yang usianya sejajar, seimbang, itu juga lebih rawan hasad. Kalau yang beda usia kadang-kadang lebih aman,
Ya, misalnya di majelis ilmu, kalau majelis ilmu masjid itu kan semua usia ada. Biasanya kalau yang balita sama yang manula gitu nggak bakal saling hasad itu. Yang kemungkinan terjadi hasad itu yang usianya sepadan. Balita sama balita, manula sama manula. Nah itu bisa hasad. Yang satu kelas kalau di sekolah itu kan biasanya seusia kurang lebih. Nah, itu rawan hasad. Kalau di luar penuntut ilmu, masyarakat secara umum biasanya yang satu pekerjaan, satu profesi, satu bidang pekerjaan itu biasanya rawan terjadi hasad. Jadi kalau penjual bakso hasad sama penjual mie ayam itu. Tapi kalau penjual bakso nggak hasad dengan penjual mobil, itu beda level biasanya gitu. Tapi bisa juga hasad. Di hasad itu memang sangat rawan terjadi pada setiap orang. Mungkin penuntut ilmu dengan sama penuntut ilmu biasa aja. Ternyata dalam kehidupan sehari-harinya, dalam dunia pekerjaannya ada hasadnya. Jadi hasad itu rawan sekali terjadi di mana-mana. Makanya harus kita waspadai, kita perhatikan betul bagaimana gejala penyakit ini agar kita sadar kalau kita ada mengalami penyakit ini. Jadi dia terjadi antar akron, ya teman-teman selevel, yufsidu ala talibil ilmi tariqahu fit talab, merusak atas penuntut ilmu jalannya dalam menuntut ilmu. Wa jurmul hasid qad nasallahu alaihi fi kitabih, dan dosa orang yang hasad Allah telah menaskan, ya, menyatakan di dalam kitabnya, dan Nabi SAW juga telah memperingatkan darinya. Fakulluna naqra'u qaulallahi ta'ala, semua kita telah membaca firman Allah Ta'ala, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad ketika dia berhasad. Ini kita baca setiap hari, pagi petang minimal, dalam rangka melindungi diri dari hasadnya orang yang hasad. Setiap saat kita butuh doa ini, karena memang banyak sekali orang yang hasad. Ada sebagian ulama mengatakan tidak ada satu nikmat pun kecuali ada orang yang hasad terhadapnya. Jadi kalau antum dapat nikmat, apalagi nikmat yang besar gitu, selalu ada orang yang hasad kepada antum. Makanya harus berdoa pada Allah, berlindung pada Allah agar selamat dari kejahatan orang yang hasad. Dan kejahatan orang yang hasad kadang-kadang tanpa disadari oleh orang yang hasad itu. Keburukan orang yang hasad kadang-kadang tidak disadari, nggak sengaja mau mencelakakan, tapi bisa mencelakakan. Itulah bahayanya penyakit hasad. Dia nggak sengaja ingin mencelakakan orang yang dia hasadi, tapi ketika terjadi kecelakaan atau bahaya menimpa orang yang dihasati, dia ada perasaan agak lega gitu. Nah, itulah hasad. Kemudian juga kita membaca firman Allah Ta'ala, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli, apakah mereka berhasad kepada manusia atas apa yang Allah datangkan kepada mereka dari karunia-Nya. Jadi hasad itu memang terhadap karunia Allah, terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada pihak lain. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah, sungguh kami telah mendatangkan kepada keluarga Ibrahim Alkitab dan hikmah. Wa atainahum mulkan azima, dan kami datangkan kepada mereka kekuasaan yang besar. Ini karunia Allah, banyak yang hasad kepadanya. Termasuk Nabi Muhammad SAW, itu keluarga Ibrahim alaihissalam. Beliau menjadi nabi yang terakhir, banyak yang hasad. Siapa diantaranya? Orang Yahud, orang Nasara, ahlu kitab. Hasadan min indi anfusihim, tidak mau beriman kepada
Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena apa? Hasad. Hasad yang ada pada diri mereka. Gara-gara hasad sampai tidak mau beriman. Padahal mereka tahu persis ini nabi. Mereka tahu persis. Mereka kenal betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum orang-orang Quraisy kenal. Kenapa? Karena ahli kitab sudah membaca dalam kitab mereka di Taurat, Injil. Itu terdapat cerita tentang Nabi Muhammad, bahkan cerita tentang sahabat Nabi Muhammad, ciri-cirinya sudah dijelaskan dalam Taurat dan Injil. Bagaimana mungkin mereka nggak tahu? Mereka kenal betul Nabi Muhammad SAW sebelum diutus, sebelum datang mereka udah kenal. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi kenapa nggak beriman? Karena bukan dari golongan mereka. Mereka hasad. Mereka hasad terhadap Nabi Muhammad SAW. Makanya hasad itu biasanya akan membawa pada dendam, dan dendam itu akan membawa kepada kejahatan. Akhirnya betul Nabi Muhammad dicelakai oleh orang Yahudi, disihir oleh orang Yahudi, sampai Nabi meninggal dunia gara-gara dengan sebab sihir yang dilakukan oleh seorang Yahudi. Dan ayat ini turun, ayat surat Al-Alaq tadi, Al-Alaq apa? Al-Falaq. Min syarri hasidin idza hasad. Ini diantara sebabnya karena untuk meruqyah Nabi SAW yang terkena sihir. Wa taqra'u qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kamu juga membaca sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan kalian saling berhasad. Wazan tafa'ala itu menunjukkan apa? Saling, ya. Jangan kalian saling berhasad. Jadi dua pihak, semua pihak bisa berhasad. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnataini, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Ulama menjelaskan kata hasad dalam hadis ini bukan hasad yang dalam istilah, tapi ini hasad secara bahasa, yang diantara makna hasad dalam bahasa adalah ghibtoh, iri, sekedar iri doang. Kalau hasad selain iri, dia juga nggak suka nikmat itu pada orang lain. Tapi kalau iri saja, cuma pengen seperti orang lain, nah ini sebenarnya bukan hasad secara istilah, tapi Nabi menyebut hasad ini secara bahasa saja. Jadi tidak boleh iri kecuali pada dua model manusia. Itu boleh iri berarti pada dua model manusia, bahkan harus iri, tapi nggak boleh hasad. Harus iri kita kepada dua model manusia. Siapa itu? Yang pertama, orang kaya yang menghabiskan hartanya di jalan Allah, dermawan, kaya dan dermawan. Antum harus iri dengan orang dermawan, bukan iri dengan orang kaya doang. Orang kaya kalau nggak dermawan nggak boleh iri. Ngapain iri dengan orang yang kaya tapi pelit? Iri kepada kedermawanannya. Antum harus ingin menjadi orang yang dermawan. Ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, iri kepada siapa? Orang alim yang mengamalkan ilmunya siang dan malam, termasuk mengajarkan ilmunya siang dan malam. Antum harus iri dengan orang yang begitu, karena dua orang itulah yang akan panen pahala besar nanti di hari kiamat. Ya. Sekarang kita melihat kebaikan-kebaikan manusia, ya. Ada yang jadi jadi dai, ada yang jadi kiai, jadi ustadz, jadi dokter, jadi banyak macam-macam profesi. Maka semua profesi-profesi itu baik, insya Allah. Kalau diniatkan untuk mencari akhirat ada pahalanya. Tapi semua kebaikan itu kalau dibandingkan dengan kedermawanannya orang yang dermawan, maka akan tidak ada apa-apanya. Orang dermawan itu bisa bangun rumah sakit, bangun masjid, bangun sekolah. Maka kebaikan orang di rumah sakit, dokter-dokter itu akan dipanen oleh orang yang dermawan yang bangun rumah sakit. Kebaikan orang yang ngajar di masjid akan dipanen pahalanya juga oleh orang yang bangun masjid. Kebaikan orang yang ngajar di sekolah akan dipanen oleh para donatur yang membangun sekolah itu. Itulah
kebaikan yang besar yang akan dipanen oleh orang-orang yang dermawan. Padahal yang dermawan ini bisa jadi cuma satu orang, tapi dia bangun rumah sakit, dia bangun sekolah, dia bangun masjid, dia bangun pesantren, dia bangun rumah yatim dan lain sebagainya. Dengan dana yang besar. Seluruh kebaikan orang yang di bawah naungan nafkah dia, di bawah infak dia atau wakaf dia, semua dipanen pahalanya. Lihat orang yang dermawan, luar biasa. Luar biasa. Ini motivasi buat antum yang memang suka dengan harta. Silahkan cintailah harta, tapi cinta yang benar. Jadilah orang kaya, jangan tanggung-tanggung. Seperti Utsman bin Affan, seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Abdurrahman bin Auf dan para sahabat banyak sekali yang kaya, para tabi'in juga. Silahkan jadi orang kaya yang dermawan. Kemudian yang kedua, alim. Jadilah orang alim. Kalau nggak bisa jadi orang kaya yang dermawan, nggak apa-apa, tapi jadilah orang alim. Nggak apa-apa lah jadi orang alim. Lebih gampang mana? Lebih gampang mana? Jadi orang kaya atau orang alim? Kaya ya, alhamdulillah. Karena iya betul. Karena memang kenyataannya di lapangan orang kaya dengan orang alim banyak mana? Banyak orang kaya sebenarnya. Orang alim, berapa orang alim? Sampai ada seorang Ustadz kibar di negeri ini mengatakan di Indonesia nggak ada ulama. Orang alim nggak ada di Indonesia ini. Semua rata-rata hanya penuntut ilmu saja gitu. Belum sampai ke level alim. Pernyataan seorang alim yang saya anggap sebagai orang alim ini menyatakan begitu. Kalau orang kaya banyak. Cuma orang kaya dermawan banyak nggak? Nah itu yang perlu ditingkatkan kedermawanannya. Kaya sudah, tapi dermawannya kadang yang belum. Ya, kalau betul-betul dermawan, insya Allah nggak ada orang yang kerepotan, ya. Nggak ada orang yang miskin kemudian susah payah, nggak bisa bayar SPP dan sebagainya. Insya Allah akan dijamin semua itu. Kalau orang kayanya dermawan. Kemudian lil hasadi asbab, dan hasad memiliki sebab-sebab. Wa fil waqti nafsihi huwa da'un lahu dawa, dan pada waktu itu sendiri dia adalah penyakit yang ada obatnya. Jadi hasad ini ada sebabnya, ada juga obatnya. Jangan khawatir ya, dan itu selalu sunnatullah, ma anzalallahu da'an ila wa anzala mahu syifa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah juga turunkan bersamanya obatnya, penyembuhnya. Wa'lam anna hadzal amr, ketahuilah bahwa perkara ini idza kana li nafsika haddun, apabila pada dirimu ada bagian minhu darinya, fahadari, maka hati-hatilah, antuh milahu, untuk meremehkannya, mengabaikannya, atau antatahawana bihi, atau menganggap hun itu hina, rendah, maksudnya meremehkan. Jangan mengabaikan, jangan meremehkan. Kalau Anda ada gejala penyakit ini, jangan diremehkan, karena penyakit itu tabiatnya akan berkembang, akan semakin parah. Ada orang kena virus, dibiarkan, akan berkembang penyakitnya, berkembang virusnya, berkembang biak. Kanker juga begitu. Nggak diobati akan berkembang stadium 1, 2, 3, 4 sampai berapa? Sampai mati. Kemudian li'annahu kazar'i yanmu kullama sukiyah, karena penyakit itu seperti tanaman yang akan tumbuh apabila disirami. Wa yazdadu amruhu kullama ghafala anhu sahibuhu, dan penyakit ini karakternya dia akan bertambah setiap kali pemiliknya lalai darinya. Begitu. Ya, penyakit badan pun begitu. Kanker kalau dilalaikan oleh pemiliknya itu berkembang tanpa sadar. Walam yuhawil jahidan, dan pemiliknya tidak berusaha bersungguh-sungguh an yabtarahu, untuk memutusnya, au yaqta'uhu, atau memangkasnya, albattah, sama sekali, an nafsihi, dari dirinya. Jadi harus ada upaya untuk memutus kanker itu. Kalau nggak diputus kankernya,
maka yang menjadi korban adalah dirinya. Wa adawatul hasad asyaddu ta'assulan fin nafsi min adawati ghairil hasad. Permusuhan karena hasad itu lebih kuat pondasinya ya, di dalam jiwa daripada permusuhan yang bukan karena hasad. Jadi orang itu yang saling bermusuhan itu ada yang disebabkan hasad, ada yang bukan hasad. Maka yang sebab hasad itu hampir-hampir sulit sekali disembuhkan. Ekstra berat untuk mengobatinya. Seorang penyair mengatakan, ulul adawati qad turja mawaddatuhu qad turja mawaddatuha illa adawata man adaka min hasadi. Setiap permusuhan kadang-kadang diharapkan kecintaannya. Jadi tadinya bermusuhan tapi bisa menjadi teman yang saling mencintai. Kecuali permusuhan dari musuh, orang yang musuhimu karena hasad, itu hampir tidak bisa diharapkan cintanya. Ini kata penyair begitu. Kemudian yang lain lagi, penyair yang lain mengatakan, qad yambutul mar'a ala damni thara wa tabqa hazazatun nufusi kama hiya. Kadang-kadang rumput bisa tumbuh di sampah tanah. Artinya ada perubahan tanah yang gak diharapkan tumbuh pun bisa tumbuh rumput padanya. Wa tabqa hazazatun nufusi, tapi penyakit jiwa, dendam itu tetap sebagaimana dia, gak ada perubahan. Itulah hasad. Jadi semua bisa berubah kecuali hasad, gak bisa berubah permanen. Naudzubillah min dzalik. Tapi pernyataan ini bukan berarti vonis, bukan berarti mutlak hasad gak bisa disembuhkan. Bisa, insya Allah bisa, tapi berat, agak berat, butuh ekstra usaha yang luar biasa, termasuk ekstra wakal yang tinggi. Insya Allah bisa terobati penyakit ini. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, walihada yuqal, dan untuk ini dikatakan ma khala jasadun min hasadin, tidak kosong satu jiwa pun, satu badan pun dari hasad. Jadi setiap jiwa, setiap badan pasti punya hasad. Walakin al-karimu, bedanya orang yang mulia, yukhfihi, menyembunyikannya, bahkan menghilangkannya. Wallaimu yubdihi, sementara orang hina menampakkannya, membesarkannya. Wal insanu dha'ifu tab', orang yang lemah tabiatnya, ta'tarihi afatun katsirah, dia mengalami penyakit yang banyak. Min hadil afat, dan diantara penyakit-penyakit ini afatul hasad, penyakit hasad. Wa bi khasatin bainal aqran, secara khusus antara teman dekat, teman sebaya. Wa bi khasatin fi talabatil ilm, secara khusus lagi pada kalangan penuntut ilmu. Wa adhkuru anna ad-Dhahabi rahimahullahu taala, dan aku ingat bahwa ad-Dhahabi pernah berkata, ma khala mujtama'un minat taghayur wa tahasud, tidak kosong satu masyarakat dari saling cemburu, saling hasad. Illa ma kana fi janibil anbiya, kecuali yang ada pada kalangan para nabi war rusul, dan para rasul alaihimussalam. Itu yang selamat dari saling cemburu dan saling hasad. Selain para nabi, hampir semuanya ada saling hasad. Wal hasidu law fakkara qalilan fi amrihi, dan orang yang hasad kalau dia mau berpikir sedikit pada perkaranya, la ra'a annahu ya'taridu ala qada'illahi, pasti dia akan melihat kalau dia itu menentang terhadap ketetapan Allah, dia itu protes terhadap takdir wa qadarihi. Inama an'ama ala 'abdihi binikmatin, ketika Allah memberikan nikmat kepada hambanya dengan satu nikmat, dia enggak suka. Itu kan namanya protes terhadap apa? Ketetapan Allah.
Jadi orang hasad itu tidak beradab kepada Allah. Ini buruknya penyakit hasad di situ. Sepertinya dia cuma berhadapan dengan orang lain gitu. Hasadnya itu ke orang, tapi sebenarnya dia sedang memprotes takdir ketetapan Allah Ta'ala. Dan itu sangat buruk. Rawan kekufuran gitu. Kalau dia sadar sengaja nggak apa-apa, saya nggak suka dengan takdir, nah itu misalnya gitu, itu kafir. Jadi ini rawan sekali dengan kekufuran. Sebenarnya semua maksiat itu cabang dari kekufuran memang, terutama hasad ini sangat dekat dengan kekufuran. Jadi protes terhadap takdir itu masya Allah dosa yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Apalagi ada yang menggelari takdir memang kejam dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ini enggak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahadal hasid bilisanil hal. Maka orang yang hasad ini dengan bahasa keadaannya, bahkan wa qad yakunu bilisanil maqal, bisa jadi dengan bahasa lidahnya, ya'taridu ala in'amillah, protes terhadap pemberian nikmat Allah, ala abdihi fulan, kepada hambanya si fulan, dengan bahasa badannya atau dengan bahasa keadaannya ya, bahkan dengan bahasa lisannya bisa jadi ya. Orang hasad ada yang sampai terluap terhadap pada lisannya, pada badannya juga, pada sikapnya, itu terlihat nanti. Dan Allah Maha melihat ya. Sebelum orang lain tahu, Allah Maha tahu. Berkata seorang penyair, ala kul liman kana li hasidan, ketahuilah, katakan kepada orang yang hasad kepada aku, atadri alaman asaktal adab, tahukah kamu terhadap siapa kamu telah berburuk adab? Asakta alallahi fi fi'lih, kamu telah berburuk adab terhadap Allah dalam perbuatannya. Li'annaka lam tardoli ma wahab, karena kamu tidak ridho terhadapku atas apa yang dia anugerahkan. Itulah hakikat dari hasad, buruk adab terhadap Allah Azza wa Jalla. Wahadil afah, dan penyakit ini tazidul qalba qaswatan, menambahi pada hati kekerasan. Hati makin keras, hati makin hancur, rusak, dan hancurnya hati itu dengan semakin keras sehingga tidak tertembus oleh nasihat, tidak tertembus oleh wahyu ya, Masya Allah. Wa tazidul abda bu'dan an tawakhil khair, dan menambah bagi hamba jauh dari berkeinginan baik. Niat-niat baik hilang dari orang yang punya hasad. Ini sangat berbahaya. Walau annana fatahna babal munasahah, seandainya kita membuka pintu saling menasihati. Saling menasihati itu artinya apa? Saling menginginkan kebaikan terhadap orang lain. Jadi nasihat itu artinya apa? Iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Kalau hasad itu menutup pintu keinginan untuk kebaikan. Jadi nggak ingin berbuat baik sama sekali itu orang hasad, terutama kepada yang dia hasadi. Kalau kita buka pintu saling menasihati, dan ini lawannya ya, saling menasihati ini luas maknanya, tidak hanya saling memberi wejangan gitu. Saling menasihati intinya saling ingin berbuat baik untuk orang lain. Jadi antaranya saling memberi wejangan. Ala masa misra'aihi, ya, di antara dua daun pintunya gitu. Pintu saling menasihati di antara dua daun pintunya, kita buka itu dua daun pintu itu. Wa talabna an-nasihah, dan kita meminta nasihat min akronina, dari teman sejawat kita, dari teman sebaya kita yang rawan terjadi hasad tadi, akron. Makanya dalam ilmu hadis saja ya, diperhatikan, hasad itu enggak menyelamatkan sampai ke tingkat para ahli hadis sekalipun. Ada kaidah dalam ilmu hadis, setelah jarhul akron layu tabar, kritikan teman sejawat setingkat itu enggak dinilai,
nggak dianggap. Karena biasanya hasad, pencetusnya hasad, sampai segitunya para ulama ahli hadis. Karena ilmu hadis kan ilmu yang membahas tentang jarh wa ta'dil, kritikan dan pujian, untuk menilai perawi ya, serong perawi ini layak gak diterima hadisnya. Kalau yang kritik ternyata teman yang dulu pernah satu majelis, itu biasanya gak diterima kritikannya. Jadi akan dipertimbangkan kritikan yang dari yang lainnya, yang levelnya jauh ya, bahkan beda jenjang, beda masa, itu lebih diterima dibanding kritikan orang yang satu masa, satu majelis, satu guru. Itu bahaya. Wa talabna nasiha min aqranina. Jadi kalau kita mau minta nasihat kepada teman sepadan kita, wa min ikhwanina, dan dari kawan-kawan kita, lakufina syarratil kal'afah. Saya kita akan tercukupi atau terlindungi dari keburukan penyakit itu. Jadi kalau kita mau berbesar hati, tolong nasihati aku. Kalau dia mau menasihati, insya Allah hasad akan hilang. Tapi kalau dia nggak mau menasihati, ini yang parah ya. Tapi kemungkinan besar kalau orang diminta nasihat, kalau dia betul orang yang soleh, penuntut ilmu yang betulan, pasti akan. Karena apa? Itu hak muslim sah muslim. Idastan sohaka fansohu, kata Nabi. Kalau ada orang minta nasihat padamu, wajib kamu menasihatinya. Jadi menasihati itu wajib hukumnya. Ada orang minta nasihat, itu berarti ada orang ingin diobati dari penyakit hasad, itu diantaranya. Jadi biar nggak ada hasad di antara kita, tolong nasihati aku. Atau kita yang menasihati dia. Jadi saling menasihati, tanasuh. Makanya di dalam Al-Quran jelas sekali ya, satu surat yang kata Asy-Syafi'i mencukupi dari segala kebutuhan ayat-ayat yang lain ya, untuk motivasi menjadi insan kamil. Sebenarnya manusia semua dalam kerugian, kecuali yang beriman, yang beramal, kemudian apa? Yang tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Jadi kalau kita nggak saling menasihati, itu akan timbul apa? Hasad. Akan timbul hasad kalau tidak saling menasihati. Harus rajin saling menasihati di antara kita. Dan penyakit ini di antara penuntut ilmu tadi dibilangnya ya. Padahal nggak cuma itu, di antara guru-guru juga. Yang dulunya sama-sama penuntut ilmu, sekarang udah sama-sama jadi guru. Itu bukan berarti terus selesai beres penyakit hasad. Bahkan itu termasuk kategori yang banyak. Ya. Makanya banyak terjadi antar guru, antar ustadz, antar ulama, antar kiai, antar habaib, antar macam-macam. Itu saling menyerang. Itu hasad. Ya. Yang jadi korban murid-muridnya. Kayaknya ini permusuhan karena manhaj, ya, ternyata karena hasad. Tertipu murid-muridnya, nggak ngerti. Allah Maha tahu. Makanya hati-hati sebagai murid harus kritis. Ini kenapa guru saya kok menyerang si fulan? Jangan-jangan karena hasad. Curiga dulu. Curiga dulu. Artinya harus kita teliti fakta. Ya kalau orang mengkritik orang lain itu kan harus ada bukti. Apa saja buktinya dipelajari. Betul nggak ini bukti ini ada pada orang yang dikritik itu. Jadi murid itu harus kritis. Murid itu tidak boleh taklid buta, ya. Nggak boleh fanatik, nggak boleh mengkultuskan individu tertentu. Harus kritis. Terutama yaitu yang selevel tadi. Yang beda usia biasanya relatif lebih aman, bukan berarti aman 100% itu. Relatif lebih aman. Jadi saling menasihati itu diantara obatnya. Walihada yaqulul Ahnaf bin Qais. Oleh karena itu Ahnaf bin Qais mengatakan al-itabu khairun minal haqdi. Celaan itu lebih baik daripada dendam. Orang yang hasad itu kan ingin menimpakan keburukan kepada yang dihasadi. Dan diantara keburukan biasanya celaan langsung. Celaan langsung jauh lebih baik daripada yang disimpan di dalam hati. Menjadi dendam berkepanjangan. Seperti api dalam sekam. Seperti bom waktu. Dia menyala sumbunya,
nanti suatu ketika akan meledak. Ini jauh lebih bahaya daripada yang langsung diungkapkan ketika masih kecil penyakit itu diungkapkan, dia cela caci maki saudaranya, walaupun mungkin mengakunya saya sedang menasihati dia, padahal mencaci maki. Tapi itu relatif lebih bagus daripada disimpan. Kalau disimpan itu berkepanjangan, akan menular kepada yang lain. Disampaikan kepada yang lain, semakin melebar penyakitnya. Jadi melebarnya penyakit hasad enggak cuma seperti penyakit kanker yang menjalar ke seluruh badan. Ini melebarnya kepada yang lain, menular. Orang yang hasad itu akan mencari bolo, mencari kawan untuk membela hasadnya. Tapi dia enggak akan bilang hasad gitu. Artinya dia membela manhaj, padahal membela hasad itu. Naudzubillah min dzalik. Makanya pembahasan hasad ini dimasukkan ke dalam kitab ini. Ini kitab bahas apa? Kita bahas tentang menuntut ilmu ya. Karena memang rawan sekali penuntut ilmu akan terjadi seperti itu sampai ke tingkat para guru. Nanti kan guru dulunya penuntut ilmu gitu. Para ulama itu hampir-hampir enggak selamat dari ini. Diingatkan oleh Syekhul Islam, oleh Ad-Dhahabi tadi. Hanya para anbiya yang selamat dari itu. Makanya jangan heran, mana mungkin guru saya kok hasad. Enggak ada yang enggak mungkin, sangat mungkin. Antum harus kritis, jangan langsung gampang percaya gitu. Ketika gurunya gampang mentahdir sana, tahdir sini, ngeritik sana, ngeritik sini, itu jadi murid harus curiga. Kenapa kok guru saya begini gitu. Sedang sakit ini kayaknya nih. Gitu, harus curiga. Guru saya gampang sekali mengkritisi orang gitu. Ngapain? Tanda ada gejala penyakit itu. Jadi kata Al-Ahnaf, al-itabu khairun minal haqd, ya, celaan lebih baik daripada dendam. Dendam itu disimpan. Makanya ya saya dapati fenomena ini berbeda ya. Saya kan orang Jawa, tinggal di Jawa, kemudian merantau ke Arab, tinggal di Arab. Beda suasananya. Saya di Jawa itu jarang mendengar orang saling caci maki, di telinga saya hampir-hampir jarang sekali terdengar. Tapi kalau di Arab kok gampang kali ya. Orang Arab itu tersinggung langsung marah-marah di depan matanya gitu. Tapi ketika ada pihak ketiga, shallu ala Nabi, salawat pada Nabi, sallallahu alaihi wasallam, langsung hilang itu emosi, langsung salaman, dekapan bahkan, dan selesai, nggak ada dendam. Itu yang saya lihat dunia Arab. Gampang orang nyala, apalagi kalau di jalan, sopir dengan sopir serempetan itu, caci maki itu. Tapi ketika ada orang mendamaikan, shallu ala Nabi gitu, salawat, itu gampang sekali. Langsung dekapan, langsung senyum, langsung jalan, nggak ada apapun. Di Indonesia saya dendam sampai lapor polisi, inilah nggak selesai. Salah di Indonesia nggak selesai. Makanya persidangan di Indonesia itu seperti drama berseri, nggak habis-habis itu. Nah, pendendam orang Indonesia ini secara umum itu dendam itu karena hasad. Tapi kalau langsung diungkapkan itu relatif lebih ringan. Yang lebih bagus lagi ya enggak diungkapkan dan dihilangkan. Itu yang lebih bagus, dan itu istimewa ya, orang hebat yang bisa begitu. Walau anna kulla wahidin minna ra'a an akhihi taksiron. Jika ada setiap kita melihat pada saudaranya kekurangan, lebih khasatin min talabatil ilm, secara khusus pada penuntut ilmu, fasari' binushihi, maka segeralah untuk menasihatinya, walaupun mungkin dia menganggapnya ini celaan, tapi kita niatnya menasihati dan betul-betul dengan cara yang paling baik ya, paling lembut. Wa du'a ilahu, dan mendoakannya. Nah, jadi kalau kita enggak sanggup menasihati langsung, doakan minimal. Itu juga mengobati hasad. Kenapa saya kok enggak suka sama dia ya? Langsung doakan, ya Allah berilah kebaikan padanya. Doakan diri kita juga, ya Allah selamatkan hatiku dari hasad. Insya Allah itu cepat menyembuhkan. Wa adamu qabuli tajrih bihi, dan tidak menerima celaan terhadapnya, wa hamzihi wa lamzihi,
Ini juga celaan semua maknanya. Jadi kita nggak terima kalau ada celaan menimpa saudara kita. Padahal kita juga seperti nggak suka sama dia, tapi ketika ada orang lain mencela kita nggak suka. Ini berusaha untuk apa? Mengobati penyakit hasad. Li lasaluha katsirum min umurina, niscaya akan menjadi soleh, menjadi bagus kebanyakan dari perkara kita. Urusan kita menjadi bagus kalau bisa segera menasihati, segera mendoakan. Lakinan nafsa, akan tetapi nafsu yang ammaratum bisu, yang suka memerintahkan berkeburukan, tadfa'u sahibaha ila ta'ali, akan mendorong pelakunya kepada ta'ali, merasa tinggi, gengsi, jaga image, jaga macam-macam lah istilahnya. Jadi nggak mau mengalah, nggak mau merendah, nggak mau mendoakan orang lain. Ilam yatroha sahibuha wa yazummaha bizimamit tuqa wal wara. Jika pemiliknya tidak yaktorha sahibuha, tidak menahannya atau mengekangnya dengan kendali takwa dan wara. Jadi kalau tidak dikekang begitu. Nafsu itu mendorong begitu ya. Kalau memang pemiliknya tidak mengekangnya, nafsu harus dikekang, harus dikendalikan, diikat. Tanda-tanda hasad, ini gejalanya ya, gejala-gejala hasad. Gejala-gejala orang yang hasad. Tamhid, persiapan. Hadil alamat, tanda-tanda ini takilu wa taktsuru, sedikit dan banyak, hasba kuwatil hasad, sesuai dengan tingkat kekuatan hasad. Wa adzkuru syai'an min hadil alamat, dan aku sebutkan sebagian dari tanda-tanda ini. Fala'alla man kana mubtalan biha, mudah-mudahan orang yang diuji dengannya, yang memiliki penyakit ini, an yusari'a ilal iqla'i anha, untuk bersegera melepaskan diri, mencabut darinya. Wa aksiru hadil alamat, dan aku membatasi tanda-tanda ini ala ma yata'allaqu bi talabatil ilm, pada yang berkaitan dengan penuntut ilmu saja. Jadi karena ini kitab tentang penuntut ilmu, maka enggak membahas yang lain-lain ya, nanti kepanjangan, khusus yang berkaitan dengan penuntut ilmu. Walaqad afadal ulama, dan ulama telah melimpahkan, menuangkan fil kalami, dalam pembicaraan an afatil hasad, dalam tentang apa? Penyakit hasad. Wa kalamuhum mufarraqun fi ba'dil kutub, dan perkataan mereka tersebar di sebagian kitab-kitab. Wa afroda ba'duhum al-kalam, dan sebagian mereka juga menyendirikan perkataan tentang hasad ini fi rasail mustaqillah, dalam risalah-risalah yang tersendiri, terpisah. Famin alamatil hasid, di antara tanda-tanda hasid, orang yang hasad. 1. An yafraha bi khata'i qarinihi, senang dengan kekeliruan temannya. Itu kan, senang melihat orang lain salah, senang melihat orang lain susah. Jadi kalau kawannya salah malah senang dia, ada rasa girang dalam hatinya. Wa khata'ul qarin, kekeliruan teman, a'damu min khata'i ghairihi, lebih besar daripada kesalahan yang lain. Li'anal qarina huwallazi yuzahimuhu, karena teman itu dialah yang membersamainya, yang berdesakan dengannya setiap harinya bersama gitu. Ala sadarati, ya, yang berdesakan dengannya untuk sama-sama maju. Wa huwallazi yunafisuhu, dialah yang bersaing dengannya baina mujtama'in nas, di antara masyarakat manusia, kumpulan manusia. Wa hadzal qarin, dan teman ini walladzi yukaddiru alaihi safwa syuhrah, dialah yang mencemari atasnya kejernihan popularitas, nama baik kita menjadi tercemar atau kalah, gengsi kita kalah gara-gara teman persaingan kita gitu. Wa kullama akhta'al qarin, maka setiap kali teman itu salah, izdada farhu, maka bertambah senangnya. Wasdadat bisyaratuhu, dan bertambah
gembiranya. Li'annahu yadunnu anna fi khata'i qarinihi rif'atun lahu. Karena apa? Dia menyangkal bahwa pada kekeliruan temannya adalah ketinggian baginya. Dia naik sekarang. Ada persaingan. Orang yang hasad itu adalah pada orang yang saling bersaing. Makanya tadi penjual bakso sama penjual bakso bersaing pasti. Penjual kelontong sama penjual kelontong itu bersaing. Kalau beda jualannya itu relatif tidak bersaing. Penjual es sama penjual mobil gitu kan beda level gitu, nggak bakal hasad itu mestinya ya. Tapi kadang juga ada hasad dari sisi yang lain. Sisi yang lain misalnya sama-sama umurnya atau sama-sama dulu sekolahnya sama-sama, kok bisa ini jualan mobil, ini cuma jualan es misalnya gitu. Itu juga bisa hasad. Ada faktor lain, pasti ada sesuatu yang sisi unsur kesamaannya yang membuat hasad itu. Jadi dia menyangka kalau kawan yang dihasatinya itu keliru, dia akan naik. Rif'atun lil hasid. Jadi ketinggian bagi orang yang hasad. Nah, itulah tanda hasad. Kalau kita ada rasa senang ketika ada orang lain yang keliru, itu kamu sedang hasad kepadanya. Kamu harus sadar itu. Wa hadil alama la yaslam minha illal qalil. Tanda ini hampir tidak ada yang selamat darinya kecuali sedikit. Wahya amrun batini, dan dia perkara batin. La ya'lamu bihi illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tsumma sahibuh, kemudian pemiliknya, dan kadang pemiliknya pun nggak sadar. Nggak sadar. Kok tiba-tiba senang ya? Kenapa ya? Oh, pantesan tadi si fulan keliru gitu. Tadi si fulan diejek orang. Tiba-tiba kok gembira hari ini, kenapa? Karena nggak tahu gitu kenapa gembira. Sama seperti kenapa kok tiba-tiba susah ya? Kadang ada orang cerita begitu ya. Kenapa ya kok rasanya susah sekali, kenapa? Mungkin antum sedang melihat orang yang antum hasati itu sedang naik prestasinya gitu, sedang dipuji orang, sedang pokoknya dapat nikmat. Orang kok tiba-tiba susah nggak sadar, itu hasad itu sebenarnya, sedang hasad, cuma nggak tahu sebab hasadnya tadi yang mana gitu, lupa gitu. Kalau mau merenung lebih dalam lagi, oh kayaknya gara-gara itu tadi, saya ngelihat dia dipuji, makanya pantesan saya jadi sempit dada saya. Nah, itulah hasad. Itulah hasad. Susah dan senang nggak disadari itu, sadari saja sekarang bahwasanya itu adalah hasad. Kenapa tiba-tiba senang? Kenapa tiba-tiba susah? Itu kemungkinan karena hasad. Wahadil alama, dan tanda ini la yaslam minha ilal qalil. Wahya amrun batini la ya'lamu bihi illallah tsumma sahibu. Fa idza kanat hadil khullah fi ahadin minna, kalau perkara ini ada pada seorang dari kita, fal yusari' ilal iqla' anha, maka segeralah untuk mencabut darinya. Wa ila taubah, dan segera kepada taubat ilallahi minha, taubat pada Allah darinya, harus segera taubat. Gejala yang kedua, an yafraha bi ghiyabi qarinihi, senang dengan absennya temannya. Nah, itu kalau persaingan sesama murid. Jadi kalau yang dia sedang bersaing ranking 1 sama ranking 2 itu, yang 10 besar gitu, sama-sama berprestasi, itu biasanya hasadnya tinggi sekali. Tapi kalau yang ranking 1 sama ranking 30 biasanya enggak hasad. Pokoknya yang selevel itu rawan hasad. Dan ini saya rasakan sekali. Saya dulu ketika SD punya teman persaingan yang ketat itu. Antara ranking 1 ranking 2 saya sama teman saya itu, dan saya rasakan itu hasad, saya rasakan betul. Senang sekali kalau dia sedang dapat musibah, senang sekali kalau dia nggak masuk kelas, itu senang. Saya baru sadari setelah belajar ilmu hasad ini, oh itulah hasad. Jadi dulu waktu kecil nggak ada yang ngasih tahu tentang penyakit itu, bahkan nggak pernah terdengar istilah hasad itu dulu. Makanya penting antum ajarkan kepada anak-anak antum juga ya, karena itu ada pada setiap orang, terutama anak-anak kan. Anak-anak itu relatif besar itu hasadnya juga. Tapi anak-anak belum dihisap kalau belum balik ya. Yang lebih bahaya kalau sudah balik, itu dosa. Setiap hari panen dosa. Kenapa? Hasad itu kan penyakit hati, dan penyakit hati itu ya udah selama masih ada di situ masih berdosa gitu.
Makanya dalam hadis sebutkan apa? Al hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu memangsa kebaikan-kebaikan. Jadi pahala yang sudah kita cetak ya, sholat, saum, sedekah, akhlak mulia, berbakti pada orang tua, berbaik, pokoknya berbuat baik pada siapapun itu menghasilkan pahala insya Allah. Tapi akan dimakan oleh apa? Hasad yang dia punya. Sebagaimana api melahap kayu bakar, habis semua jadi abu ya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi hati-hati yang menyimpan penyakit hasad. Bisa jadi pulang ke, sering disebut pulang ke haribaan ilahi atau ke rahmat Allah, padahal belum tentu ke rahmat Allah itu, ke adab Allah ya. Naudzubillahi min dzalik. Mati ternyata membawa murka Allah. Jadi senang kalau temannya gaib tidak datang, au bi adami hudurihi, tidak datang sama. Fi amrin yunazi'u fi, dalam perkara yang dia sedang bersaing dengannya padanya. Au yuqasimuhu fihi, atau saling berbagi padanya. Ini persaingan. Persaingan itu rawan hasad. Dan orang semuanya bersaing dalam masalah dunia, apalagi berebut, bahkan manusia itu saling berebut. Apalagi tahun 2024 ya, orang banyak rebutan nanti. Itu rawan hasad tuh. Antar calon presiden, calon gubernur, calon bupati, calon dewan, itu semuanya saling hasad. Ketahuilah, semuanya saling hasad. Saya enggak mencurigai 1-2 orang, semuanya saling hasad. Kalau penuntut ilmu aja enggak selamat dari itu, apalagi bukan penuntut ilmu ya. Nggak ngerti penyakit itu, nggak menyadari itu sebagai penyakit, nggak berpikir untuk menyembuhkan itu. Orang yang bersaing dunia semuanya berpenyakit hasad, makanya nggak sehat. Rata-rata pecinta dunia itu tidak sehat. Kemudian fanta taro al qarina ini, kamu melihat 2 orang yang berteman, idza istama'a yataqasamani al-kalam, apabila berjumpa kemudian saling berbagi pembicaraan, lima likulli wahidin minhuma minal had fil ilm, karena masing-masing dari keduanya punya bagian dari ilmu ya, semuanya mau menampilkan ilmunya gitu. Fa idza ghaba ahaduhuma, kalau gaib salah satu dari keduanya, tafaradal akhar bil majlis, maka satu ini menjadi bersendirian dalam majlis, menguasai majlis, itu ada rasa senang. Alhamdulillah kawan saya nggak datang, akhirnya semua orang bertanya kepada saya, begitu. Nah itu hasad. Wa tasaddara an baqiyati ashabihi, dan dia tampil ya dari sisa sahabat-sahabatnya yang lain. Maksudnya yang lainnya enggak. Fa yafrahu bihi bisahibi, dia senang dengan gaibnya temannya, tidak datangnya temannya. Li'anna fi ghiabihi, karena dalam absennya, fima yadunnu, dalam persangkaan dia, rif'an di darajatihi, akan mengangkat derajatnya atasnya, wal yumakkina lahu aktsar min sahibi, dan menempatkan dirinya lebih banyak daripada temannya. Jadi ada tambahan tabungan ya, tabungan popularitas. Naudzubillah min dzalik. Inilah bahayanya orang-orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, masih mencari apa? Ketinggian di mata manusia. Jadi sebenarnya kalau orang itu punya ikhlas, insyaallah aman dari segala penyakit hati. Yes, 2 dulu ya kita pelajari, insyaallah nanti yang lainnya kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ada 8 gejala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.